satu isu yang saya lihat adalah isu global gitu ya. Isu penundaan atau tidak penundaan dan kemudian harus keluar Perpu itu bukan hanya isunya orang Indonesia saat ini, tetapi isu global. Kalau kita rujuk pada publikasi IDEA terakhir, itu memang terkait dengan COVID dan pilkada atau pemilu pada umumnya, ada beberapa respon yang diambil oleh berbagai negara. Ada responnya yang sifatnya tetap menjalankan pemilu atau pilkada, ya, seperti kita lihat misalnya di Israel, di Perancis, di Jerman, ya, di Vanuatu, itu adalah beberapa negara yang tetap melaksanakan pemilu di tengah penyebaran wabah COVID-19. Tetapi ada juga negara-negara yang memilih menunda, ya. Saya hitung dari publikasi IDEA itu ada 29 negara yang melakukan penundaan dengan berbagai variasinya, baik menunda yang terkait dengan primary election, referendum, pileg, pemilu lokal maupun pemilu pilpres begitu. Jadi ini wacana global dan kita beberapa hari ini juga mendiskusikan tentang penundaan ini. Lalu yang kedua, saya merespon sedikit yang disampaikan Uda Ferry tadi terkait dengan status kebencanaan kita hari ini, ya, sekaligus sosialisasi. Jadi status kebencanaan kita hari ini adalah disebut dalam status keadaan tertentu bencana begitu. Yang itu ditetapkan oleh Kepala BNPB, Kepala BNPB yang waktu itu pertama kali ditetapkan tanggal 28 Januari sampai 28 Februari. Waktu itu status itu ditetapkan kaitannya dengan pemulangan warga negara kita dari Wuhan. Ada 238 WNI kita dari Wuhan yang harus dipulangkan. Nah, ketika BNPB harus bergerak menyiapkan pemulangan lalu menanganinya di Indonesia, itu harus ada satu status tertentu. Nah, karena pemerintah waktu itu belum ada status, maka kemudian ditetapkan oleh Kepala BNPB statusnya adalah status keadaan tertentu bencana. Nah, keadaan status tertentu bencana itu kemudian diperpanjang dari semula Januari 28 Januari sampai 28 Februari, kemudian diperpanjang menjadi 29 Mei, ya. Jadi status keadaan tertentu bencana itu saat ini adalah sampai 29 Mei. Jadi kalau ditanya statusnya sekarang apa? Sekarang statusnya adalah status keadaan tertentu bencana. Nah, status keadaan tertentu bencana di dalam kalau kita rujuk undang-undang tentang kebencanaan, itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya hak untuk menentukan status kebencananya. Apakah dalam siaga bencana ataukah tanggap darurat. Nah, itu pemerintah daerah punya kewenangan. Nah, karena ini oleh BNPB ditetapkan sebagai status keadaan tertentu bencana, artinya adalah sumber daya nasional itu bisa dimobilisasi untuk mengatasi status keadaan tertentu bencana tadi. Kalau misalnya ada satu daerah menetapkan saat ini adalah tanggap darurat, maka seluruh energi sumber daya nasional itu dimobilisasi ke sana juga begitu. Dan tentu Pemdanya ketika dia menetapkan status tanggap darurat, maka Pemdanya itu harus siap bekerja 24 jam gitu ya. Bekerja 24 jam untuk mengatasi bencana ini. Nah, itu terkait dengan status kebencanaan kita. Nah, pemerintah sangat concern ya, sangat concern untuk bagaimana COVID-19 ini segera mereda begitu. Oleh karena itu kemudian dibuat beberapa kebijakan, salah satunya yang kita mungkin kita semua mengalami
mengalami dan kemudian kita melakukan diskusi jarak jauh ini adalah pembatasan sosial ya, pembatasan sosial. Jadi kita tidak dianjurkan untuk tidak membuat pertemuan-pertemuan dalam skala besar atau aktivitas-aktivitas yang mengundang kerumunan. Nah, pemilu nanti kalau dari beberapa tahapan pasti akan ada kaitannya dengan faktor ini. Ada kerumunan, ada mobilitas sosial dan dan sebagainya yang kemudian bisa berdampak pada penyebaran virus COVID. Jadi concern pemerintah sangat besar terkait dengan itu. Sehingga kalau kemudian teman-teman mendesak pemerintah, begitu kira-kira kalau saya baca tadi, dan saya baca beberapa tulisan teman-teman atau teman di media massa, pemerintah segera sebaiknya menerbitkan Perpu begitu. Tetapi tentu kita hormati ya, kita kita pelajari, kita cerna baik apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam mempelajari dan membuka diri untuk terbitnya Perpu itu, ya, Perpu terkait dengan penundaan pilkada. Tetapi tentu ini nanti kita serahkan sepenuhnya kepada KPU. KPU juga melihat bagaimana perkembangan kebencanaan ini. Apakah akan sudah selesai sampai dengan bulan Mei misalnya atau akhir April sudah selesai ataukah belum. Tentu kemudian ketika sisa waktu yang tersedia berakhirnya bencana itu dengan tahapan yang akan dilakukan terkait dengan pilkada itu tidak mencukupi, mau tidak mau pasti kemudian harus lahir Perpu. Tetapi kemudian ketika bencana itu bisa diatasi dan sisa waktu yang tersedia itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan tahapan, KPU tentu punya pemikiran yang lain. Jadi ini KPU, kita akan melihat KPU ya, tentu menjadi aktor penting untuk melihat situasi ini. Gitu. Lalu yang berikutnya, apapun nanti pilihannya, memang misalnya kita keluarkan Perpu, tentu legitimasi ini harus kita jaga sama-sama ya, karena pilkada ini melibatkan banyak kepentingan, ada partai politik, ada kepentingan publik, ada dari pihak-pihak yang berkontestasi, misalnya incumbent yang merasa peluangnya menang itu bisa terkurangi kalau keluar Perpu, maka faktor-faktor itu harus menjadi perhatian kita semua, sehingga ketika akan dikeluarkan Perpu, legitimasinya itu adalah kuat. Sehingga komunikasi tadi Mbak, tadi di diskusi di depan juga sudah disampaikan bahwa ini harus dibangun dengan legitimasi yang kuat. Yang terakhir, barangkali penyelenggara pemilu secara baik KPU ataupun Bawaslu perlu juga dalam situasi bencana seperti ini bisa mendesain ya, menjadi inspirasi untuk mendesain birokrasi penyelenggaraan pemilu di era bencana. Kalau selama ini kan yang kita miliki adalah prosedur pengelolaan bencana alam ya, misalnya banjir, gunung meletus, tanah longsor, itu ada prosedur-prosedur yang sudah ditempuh dan dimiliki oleh KPU. Nah, dalam situasi seperti ini mungkin juga bisa dikembangkan satu pemikiran bagaimana birokrasi pemilu di era bencana. Misalnya saya contohkan Israel ya. Israel itu kan mengembangkan bukan mengembangkan, dia membuat TPS khusus begitu. Ini hanya bukan berarti kita harus meniru itu, tapi ini hanya sebagai sebuah inspirasi. Atau mana negara lain, beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu itu memasifkan sistem pemilihan berbasis online gitu, atau juga memakai surat
memakai email gitu. Nah ini menarik sebenarnya. Kegiatan KPU misalnya kalau kemarin ada penundaan pelantikan, apakah memang harus dilantik ataukah bisa seperti Pak Didik ini? Pak Didik ini kan juga tidak dilantik kan ya. Pak Didik ini cukup keluar surat bahwa berlaku sejak ditetapkan gitu. Nah, pelatihannya bagaimana? Pelatihannya bisa dikembangkan dengan sistem online. Nah, ini barangkali KPU bisa mengambil inovasi di sana, ya, berpikir tentang itu. Tetapi sekali lagi sebagai penutup, pemerintah terbuka bagi terbitnya Perpu. Kita akan komunikasi aktif kepada penyelenggara pemilu sejauh mana Perpu ini harus segera dikeluarkan. Nah, yang penting tadi apa yang disampaikan Uda Ferry tadi terkait dengan isi Perpu tadi, ya, dan ide dari Mbak Aurinisa tadi, Mas Pur tadi disebut kalau diundur misalnya nanti suatu saat diundur, apakah diundurnya ini tahun 2021 atau sebaiknya tahun 2002 sekalian gitu, mengikuti siklus yang barangkali perlu perjuangkan itu kan. Salah satunya adalah siklus pemilu itu 2,5 tahun itu adalah pemilu nasional, 2,5 tahun berikutnya adalah pemilu lokal, meskipun komposisinya tidak bisa pemilu lokal dan pemilu nasional, tetapi siklusnya menjadi penting. Isinya tadi apalagi Mas Ferry tadi menyebutkan isinya dibuat terbuka saja, jangan menyebut waktu. Nanti ketika wabah COVID-19 ini sudah reda, maka disitulah otoritas penyelenggara pemilu untuk melakukan. Tapi nanti problemnya juga terkaitan dengan anggaran gitu. Misalnya selesainya wabah itu di bulan setelah penyusunan anggaran, itu kan menjadi sulit juga, ya, sulit juga untuk pemerintah menganggarkan pilkada. Nah, ini menjadi artinya isi dari Perpu ini menjadi perhatian kita semua yang harus kita diskusikan secara lebih luas dengan memperhatikan banyak aspek.